TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan.
pemirsa di rumah, berjumpa lagi kali ini bersama saya Yonus Mir tentunya di Bincang Lifestyle. Ya pemirsa, seperti biasa tentunya selama 1 jam kita akan berbincang mengenai lifestyle ya. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas dengan tema skateboarding street. Nah seperti yang pemirsa lihat di sebelah saya ini sudah ada 3 narasumber yang kita akan berbincang lebih lanjut. Dan tentunya mereka ini sudah sangat handal di bidang ini. Yang pertama ini di sebelah kanan saya sudah ada Mas Aziz, Ketua Palembang Street Imaginator. Halo Mas, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelah Mas Aziz sudah ada Mas Deli. Ya. Ya, dan Mas Deli ini memang skateboarder ya. Ya. Oke, halo Mas, apa Halo. kabar? Baik, Baik alhamdulillah. ya. Semangat tentunya hari ini. Semangat Karena dong. kita bakal nunjukin nih gimana cara skateboard nanti sama teman-teman di rumah. Siap. Oke, di sebelah Mas Deli ini sudah ada Mas Aziz. Halo, Mas Ardi. Mas Anca. Iya. Ya. Mas Ardianca atau Anca, tapi panggil Anca aja ya. Iya, Anca. Ya, Mas Anca ini adalah skateboarder juga. Iya, skateboarder. Halo Mas, terima kasih Halo, juga Kak. sudah hadir ya. Ya pemirsa, nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya mengenai skateboard tentunya. Dan saya pertama mau tanya dulu nih ke Mas Aziz nih. Mas, ini kan Mas udah menjadi Ketua Palembang Street Imaginator. Tentunya ini sudah sangat seniornya ya kalau udah jadi ketua ya. Nah, kira-kira udah dari tahun berapa nih Mas memulai terjun ke dunia skateboard? Kalau saya sendiri mulai terjun ke dunia skate itu tahun 2016 akhir. Oke. Tapi pada saat itu berhenti karena ada mainnya stuck. Oke. Jadi mulai serius lagi itu pertengahan 2017. Pertengahan 2017 ya. Dengan kawan-kawan yang mulai rame main jadi mulai semangat. Tapi sebelumnya itu cuma beberapa orang yang main. Oke, berarti udah sekitar 7-8 tahun ya? Ya, sekitar gitulah. Oke, udah lama banget ya. Kalau misalnya Mas Deli sendiri udah berapa lama nih? Kalau udah berapa lama ya? Kalau dari awal mula mainnya perkiraan 2010. 2010? Iya. Oke. Masih sekolah SMA waktu itu. Sampai sekarang Oke. mainnya. Kalau Mas Anca sendiri udah berapa lama? Kebenaran dari tahun 2013 pas SMP. Wow. SMP kelas 2. Oke. Berarti udah lama-lama banget ya mainnya ya? Lumayan, udah lama main skate. Iya. Saya mau tanya ke Mas Anca dulu nih. Kalau misalnya untuk sejarah skateboard sendiri, Mas, itu gimana sih kalau misalnya dari secara global? Karena kan skateboard ini tentunya populernya kalau nggak salah dari Amerika ya? Ya. Ya, nah itu gimana untuk sejarahnya sendiri? Mas Aziz? Dan saya. Iya. Kalau dari artikel yang saya baca itu skateboard pertama kali ditemukan tahun 1950-an di California. Di era itu di California menjadi pusat untuk skateboarding. Tapi pada saat itu skateboard belum dikenal sebagai cabang olahraga. Oke. Masih jadi kayak hobi aja ya, gitu kayak ya? hobi, kayak gaya hidup, style gitu kan, seni. Kalau untuk tapi sekarang skateboard sudah mulai terkenal karena sudah masuk cabang olimpiade kan. Oke, oh berarti memang udah ada Ya. Event internasional juga ada yang event memang internasional. melaksanakan skateboard sebagai olahraga ya? Ada. Oke. Kalau misalnya untuk perkembangannya di Indonesia, Mas Deli gimana itu? Kalau perkembangan di Indonesia untuk sekarang lumayan udah cukup maju, udah berkembang, udah ramai. Kalau event nasionalnya ada nggak? Ada dong. Oh ada ya. Berarti udah sering nih ikut lomba ya? Kalau ikut lomba nggak juga. Kalau bikin event di Palembang selalu ikut. Oh, Gitu. berarti udah banyak juga event Banyak, di Palembang ya? Dan juga pernah di tahun 2011 kalau nggak salah itu ada event UXC yang di BKB. Itu internasional itu. Oh itu internasional? Internasional ya. Oh nasional. Internasional Oke. ya. Dan peminatnya tentunya banyak juga Banyak ya? dari luar negeri banyak, dari Jepang, dari mana-mana ya. Jepang, Malaysia. Malaysia. Oh, kalau misalnya di Palembang sendiri untuk eventnya itu setiap tahun memang ada atau memang kadang ada mungkin hari tertentu yang oh ini di tanggal segini itu hari untuk skateboard gitu, terus juga biasanya diadain lomba, ada nggak kayak gitu?
Ada sih. Kalau event tahunan itu biasanya di tanggal 21 Juni. Oh, 21 Juni 21 itu Juni hari itu skateboard Hari gitu? skateboard sedunia. Oh, oke. Ada juga ya. Iya, Tapi kita kebetulan memang belum dijadiin hari libur nasional ya. Mungkin Mudah-mudahan, kedepannya nanti, mudah-mudahan ke depan. mudah-mudahan kedepannya kalau tanggal 21 Juni memperingati hari skateboard, biar Libur. diliburin, libur nasional. Oke. Amin. Amin. Biar para skateboarder enak. Iya. Yang kerja-kerja kan susah. Betul. Dan kalau untuk populernya di Palembang ini sudah dari tahun berapa sih Mas masuknya? Mas Adi? Kalau sebenarnya kalau di Palembang itu skateboard sudah ada dari tahun 2000-an. Tapi untuk komunitasnya terbentuk tahun 2004. Oh, 2004 Ya, baru tahun terbentuk 2004 komunitas. baru terbentuk komunitas Palembang Street Imaginator. Nah, kalau untuk populernya sekitar tahun 2012 sampai sekarang itu udah mulai populer, udah Jadi mulai tiap rame. tahun memang penggemarnya semakin Semakin banyak bertambah, ya, semakin ya. bertambah. Oke, kalau misalnya untuk peminat dari skateboard sendiri di Kota Palembang itu range umurnya kira-kira dari umur berapa? Kebanyakan remaja atau mungkin bapak-bapak juga ada? Gimana Mas Deli? Banyak, ada bapak-bapak. Udah ada anak buah, tapi nggak seaktif dulu mainnya. Tapi kalau ada momen-momen, ada hari libur, masih main. Masih main ya? Iya. Tapi kalau untuk latihannya sendiri itu nggak tentu? Atau memang biasanya weekend itu banyak yang latihan? Nggak tentu juga kalau latihan. Pengen main, main. Oke. Karena sebagian banyak juga yang udah kerja gitu. Tapi kalau Sabtu sama Minggu pasti Itu pasti main. rame. Oke, jadi paling saling kabaran gitu Ya. ya di Ya. grup ya. Siapa nih yang mau main gitu ya? Iya. Kalau misalnya di Palembang sendiri itu biasanya lokasi favorit untuk latihan atau main skateboard itu di mana nih Mas Aziz? Kalau untuk lokasi itu untuk skatepark ada di Jakabaring. Jakabaring. Ada skatepark khusus Oke. untuk bermain skateboard, tapi untuk sudah kelas internasional. Oh, Kalau kami biasa bermain di Taman Bawah Ampera di Sepululu, Bapro, Iya. bapro. di Bapro, kami nyebutnya Bapro itu. Sama di Kambang Iwa. Kami biasa ngumpul situ sambil nyore, sambil malam. oke. Sampai malam. Iya, kalau di bawah jembatan Ampera itu memang sudah disupport pemerintah juga ya untuk skateboard ya? Kalau di situ sih belum, Beda-beda. DIY. Iya. DIY. DIY belum lebih ke belum DIY sih. support. Oh gitu. Kami obstacle-nya masih bikin DIY. Dan banyak juga ya yang main di situ ya? Banyak banget. Cuman kalau malam cuman kendala lampu saja. Oh, di situ kendalanya. Kalau malam situ. kan nggak ada penerangan di situ. Jadi kalau sudah malam kami berpindah ke lokasi lain. Jadi lebih enak di KI Iya. karena rame juga ya. Iya. Bisa sambil jajan-jajan juga ya. Iya. Banyak jajanan di sana. Ya Mas, kalau misalnya skateboard sendiri itu kan di Palembang sendiri sudah banyak juga. Iya. Untuk pengaruhnya terhadap budaya jalanan khususnya di Kota Palembang itu seperti apa Mas Deli? Gimana? Pengaruh terhadap budaya jalanan di Palembang sendiri. Pengaruhnya Skateboard ini terhadap budaya jalanan di Palembang itu seperti apa sejauh ini? seperti apa ya? Seperti apa, Jis? Fashion. Aziz Mas saja Aziz, sih, passion kayaknya. lebih ke Iya. passion Banyak aja sih. ya. Passion. Skateboard, terutama sih skateboard tidak lepas dari musik. Musik. Motor. Skateboard pasti selalu dengan musik, selalu bergandengan. Setiap ada event musik, skateboard selalu diundang atau sebaliknya. Ada event skateboard, musik diundang. Banyak sih yang ya. Jadi kalau misalnya kita ikutin lomba, itu ada lombanya juga ya? Ada. Oke, ada kalau untuk kompetisi. lomba skateboard sendiri itu gimana sih perhitungannya yang dilihat yang dinilai dari skornya itu apa? Misalnya entah dari gayanya atau dari mungkin ada durasi waktunya itu seperti apa, Mas Aziz? Kalau kompetisi untuk durasi waktu biasanya kalau untuk run 45 detik. Situ skateboarder bebas mau melakukan trik apa. Yang dinilai oleh juri itu pertama dari style, Oke. dari konsistensi triknya, dari tingkat kesulitan triknya. Itu yang dinilai dari semakin sulit, semakin balance, semakin besar nilainya. Oke. Itu yang Kalau dinilai. untuk jurinya sendiri itu macam-macam ya. Mungkin ada yang dari internasional juga. Kalau untuk event lokal Palembang masih pakai juri Palembang, Oke. tapi kalau sudah event internasional atau event nasional ada juri dari luar. Oke. Berarti kalau style itu masing-masing ya, nggak Ya, ada style aturannya masing-masing, ya. Iya. Oke deh. Saya mau tanya nih ke Mas Anca nih. Mas Anca kan udah lama ya dari tahun 2013 Iya, lumayan. ya Mas ya.
Nah, sejauh ini kalau Mas main skateboard, itu gimana nih pengaruhnya terhadap Mas sendiri? Kira-kira nambah teman atau apa tuh yang benefit yang didapat dari main skateboard? Yang jelas nambah teman pasti, pengalaman pasti. Terus ya attitude naik sih, bagus sih. Attitude memperbaiki gimana tuh? attitude main skateboard nih, memperbaiki attitude juga. Kenapa tuh? Jadi sabar gitu ya? Sabar, pas ngulik triknya kan, nggak landing, nggak dapet, ngulik lagi, jadi sabar. Oke, tapi tapi pertama kali, teriak-teriak. Gimana? Enggak. Tapi kalau nggak dapat maksudnya Mas Deli ini mau ngomong tapi malu-malu ya menurut saya. Dapat duit juga. Oh, dapat duit juga. Ya, menang event, dapat duit. Oke, jadi emang hobi yang dibayar enak juga gitu Iya, ya? dapat endorse gitu-gitu Kak. Oh, di endorse juga? Iya. Jadi di endorse apa tuh? Di endorse papan skateboardnya? Kopi. Kopi? Kenapa Morning tuh Eagle. kopi? Oh, Morning Eagle gitu. Coffee. Sama t-shirt dari Seed Imagination. Sama ini juga nih R. Oke, kalau untuk komunitas skateboard sendiri itu banyak atau di Palembang cuma ada satu? Kalau komunitas Iya. cuma satu. Kalau cuma Street satu? Imaginator paling teman-teman tuh punya nama homies. Misal kayak di Pelaju mereka ada namanya sendiri. Ya misal di daerah KM ada namanya sendiri, misal itu atau di Bapro itu ada namanya BSA Skateboard. Itu cuma nama kelompok. Tapi kalau komunitas cuma PSI. Wadah dari Wadah ya? iya. Oke. Kalau untuk tahun ini sudah ada belum Mas event di Palembang atau di nasional? Kemarin tanggal 21 Juni itu terakhir eventnya, ya kan? 21 Iya, Juni kemarin skateboard. Event ya, baru Skate mengadain Day. event skateboarding day Di mana tuh? di Palembang Icon. Oh, di Palembang Icon. ya. Videonya ada di Instagram. Mungkin Mas bertiga ada yang menang nggak lomba? Kalau untuk saat ini aku cuman ngurus sih, Oh, jadi event pengurus kayak ya? ngurus. Jadi emang- Tapi sebelumnya ikut pernah juara pernah. Oke. Kalau sekarang cuman fokus ke bikin event deh. Ya, lalu jika skateboard ini kan sebagai olahraga juga ya. Untuk olahraga internasional, apakah ada event yang dilakukan di internasional itu apa ada namanya? Kalau misalnya kayak olahraga lain kan kayak bowling, terus juga ada volleyball itu kan mereka biasanya kayak antar Asia itu di Asian Games gitu kan atau SEA Games. Nah kalau skateboard ini ada nggak? Kalau lokalnya itu Fornas ya, nasional, event nasional kan. Fornas Oh, kan Fornas ada Fornas skateboard ada ya? skateboard. Oke. Kemarin Ardi sama Ajis ngewakilin Sumatera Selatan juga waktu Fornas 2022. 2022. Iya, ya? 2022. Oke. Kalau internasional paling Street Liga Skateboarding, Tampa Pro, X itu namanya Games. X Games, Asian Games. Asian Games juga ada skateboard. Indonesia juga menang tuh Asian Games. Oke. Ya, Juara 2 ya. Juara 2, Sanggu. baik. Ya, pemirsa nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi ya mengenai skateboard tentunya. Namun setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Mbak belanjaannya. Ini Mbak semuanya 1 kilo, belanjanya 25.000. Bentar Pak ya. Duh, dompet saya mana? Nah, hati-hati Mbak, ini kan banyak copetnya. Apa ya? Aku ini nggak bawa dompet. Nah, hati-hati dipakai aku nggak bawa dompet ya. Nah, jago bang, baik-baik kamu oke? Kebayangan barah beruhing borong. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Yonusmir masih di Bincang Lifestyle. Nah tadi kita sudah membahas soal event internasional, nasional, terus juga perkembangannya dan juga sejarah di kota Palembang sendiri. Nah tadi kita sudah mendengar rupanya memang peminat dari skateboard sendiri ini sudah lumayan dan bahkan ada hari di mana itu memperingati skateboard. Ya, dan untuk permainan skateboard sendiri nih Mas Aziz, saya tanya lagi nih. Tadi kan kita udah belajar soal sejarahnya ya. Nah, kalau untuk prakteknya sendiri itu gimana nih? Tentunya kan nggak semua orang ini kan bisa ya. Kalau pertama kali pasti ada jatuhnya dulu kan. Karena kan ini juga kalau dilihat-lihat itu yang pertama kunci itu menjaga keseimbangan ya. Balance. Ya, balance-nya gitu yang harus kita jaga. Nah, untuk bermain skateboard sendiri itu keselamatan berskateboard di jalanan itu seperti apa? Kalau untuk skateboard di jalanan, pertama tuh saling jaga satu sama lain, sama teman-teman saling jaga. Jangan sampai, ini kita ngomongin jalanan ya? Iya, di jalanan. Jangan sampai mengganggu pengguna jalan lain, itu pasti penting. Jangan memaksakan, misalnya aku mau ambil trik ini nih, tapi aku ragu, misalkan kalau ragu itu membuat bahaya pengendara lain, ya lebih baik jangan dipaksakan. Dicoba atau nunggu pas lagi sepi gitu bisa dicoba. Terus juga saling jaga, jangan semuanya kita mau ambil alat ini
jangan semuanya kita ngumpul di situ. Ada beberapa orang harus jaga jalanan. Misalnya udah sepi nih, ayo maju gitu. Iya. Paling gitu sih. Apalagi tempat-tempat yang memang ramai ya, seperti di Kamang Iwa itu kan memang sebagai tempat jogging, terus juga orang santai bareng kan, jangan sampai kita mengganggu masyarakat sekitar juga ya. Oh ya, untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, pemirsa bisa menghubungi di line telepon 0711 311 454 atau WA ke nomor 0823 1198 1790. Ya, tentunya keselamatan itu juga baik untuk diri sendiri ataupun orang sekitar ya. Karena mungkin kalau misalnya kita lagi mencoba pertama kali nih, kita kan belum tahu nih ya cara ngeremnya gimana. Ini malah nanti mencelakai orang banyak, itu malah jadinya mengganggu ya. Oke, kalau untuk Mas Deli, gimana nih agar kita saat pertama kali bermain skateboard itu tentunya kan pasti ragu-ragu ya. Benar. Pasti kan kita, aduh ini kira-kira bisa nggak ya? Ada nggak sih alat perlindungan sendiri ketika kita bermain skateboard? Entah untuk pemula itu harusnya pakai apa gitu. Pertama kali harusnya kamu beli ini dulu biar kalau misalnya jatuh itu nggak kenapa-napa apa aja tuh Mas? Ada. Kayak apa sih? Helmet, helm, terus tripod, sama knipet sih ini elbow pad. Elbow pad, tripod sama helm itu perlu itu kalau untuk belajar pertama kali itu. Oke, berarti memang di tempat-tempat yang riskan kira-kira cedera ya, apalagi di sikut itu. Dengkul. Oke. Itu bahaya itu. Kalau Mas sendiri pernah nggak nih pertama kali itu langsung aduh pas pertama kali coba skateboard ini pasti jatuh dulu atau langsung? Pernah pasti. Oh pernah ya? Setiap skateboarder tapi nggak trauma ya? Nggak. Malah makin penasaran ya Mas ya? Kalau nggak mau jatuh nggak usah main skateboard. Oke, jadi kuncinya pertama itu pemirsa ya. Jadi kalau misalnya pengen belajar skateboard itu pertama yang harus kita punya nggak boleh takut ya. Karena kalau udah takut jadi trauma jadi nggak mau belajar lagi ya. Oke. Kalau untuk perlindungannya seperti apa tadi elbow pad, knipet, sama helm. Itu hanya untuk pemula saja atau kalau misalnya kita udah lama kayaknya nggak perlu lagi dipakai ini? Tergantung sih. Tergantung sih. Tapi kalau kompetisi kelas internasional, kalau usia di bawah 18 tahun harus pakai. Oh harus pakai. Walaupun dia udah kelas pro, tapi usianya di bawah 18 tahun harus pakai. Oke, kalau misalnya banyak juga sih. Banyak juga profesional yang masih terbilang kecil, 17, 13, tapi udah profesional kelasnya. Tapi tetap harus peraturannya pakai. Pakai ini, pengaman. Tapi kalau misalnya di umurnya lebih dari 18 itu nggak harus ya? Boleh pakai, boleh enggak boleh ya? Sih, tapi kalau kami lebih ke udah nyaman nggak pakai. Udah kebiasaan nggak pakai. Kayak singkuh gitu ya? Justru kalau pakai itu udah kayak singkuh ya. Iya, kayak singkuh ya. Nggak nyaman. Oke, tapi nggak mengurangi nilai ya? Kalau misalnya kita pakai pengaman atau enggak itu nggak mengurangi nilai ya? Oke, nah pemirsa seperti kita lihat ini di depan kita sudah ada skateboard ya. Nah, ini bisa nggak sih Mas dijelasin ini tuh apa aja nama-namanya? Atau kalau misalnya roda aja namanya gitu, atau ada nama khas tersendiri? Kalau ini namanya skateboard. Oke. Kalau yang papannya ini namanya deck. Kalau di skateboard namanya deck, dia terbuat dari kayu maple. Kayunya harus maple? Iya, kayu maple itu nggak ada di Indonesia. Barangnya ada di luar negeri. Jadi kayu maple ini apa tuh bahannya enak dibentuk. Itulah mengapa terus juga tahan lama. Itulah mengapa kayu maple jadi pilihan untuk dibuat skateboard. Ada juga truk ini untuk penyangga roda. Ada wheels, ini ada wheels, terus ada bearing. Bearing ini buat bearingnya juga bearing khusus, bukan bearing yang kita beli di toko-toko, bukan. Ada bearing khusus untuk skate. Ada grip tape ini kayak amplas, dia kasar, itu buat lengket di sepatu. Biar nggak licin ya? Biar nggak licin, biar lengket di sepatu. Grip tape juga ada beberapa jenisnya. Ada yang ini kayak hitam, black, ada yang ada grafiknya, ada yang putih transparan ada. Tadi namanya kayu maple ya? Kayu maple. Kalau untuk kayu maple sendiri ini emang ketebalannya seperti ini atau memang dia bermacam-macam? Ada yang lebih tebal mungkin papannya atau ada yang lebih tipis gitu? Atau memang sudah standarnya kalau seperti udah ini? standarnya, kalau standar skateboard ya udah seperti ini 7 lapis. Oh 7 lapis. 7 lapis. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan skateboard aja mungkin yang beda. Dia menambahkan teknologi kayak fiber ditambah sini biar lebih kuat gitu. Karena kan
skateboard kembali lagi ya, skateboard ini kan kembali apa tuh awal jalanan, main di jalanan. Resiko ditabrak mobil itu lumayan tinggi, apalagi di Amerika itu kan. Ya, makanya produsen skateboard itu sudah menambahkan teknologi kayak ditambah fiber di tengah-tengahnya biar tidak mudah patah gitu. Kalau untuk apa ini tadi namanya Mas? Wheels ya. Wheelsnya sendiri itu bahannya dari apa? Dari karet. Aku kurang tahu juga sih bahannya dari apa pokoknya ini dari karet, tapi karetnya beda. Karet kayak keras gitu, ada campuran lagi sih kayaknya. Tapi kalau untuk wheel sendiri itu jenisnya cuma satu ya? Atau ada macam-macam kayak, oh ya kalau misalnya bahan ini dia lebih mahal karena lebih bagus, misalnya seperti itu? Atau sama aja? Kalau banyak jenisnya. Banyak jenisnya juga ya? Banyak ukuran. Kalau brand juga. Ukurannya juga banyak, ukuran beda juga. Ada yang ukuran kecil, ada yang besar lagi kayak gini. Besar. Oh berarti untuk ukurannya juga bermacam-macam ya? Tergantung skateboardernya sendiri. Oke. Ada yang udah nyaman kecil, ada yang gede, ada yang gede banget. Kalau Mas pribadi lebih prefer yang kecil atau yang besar? Ini sedang? Ya, ukuran 54 mili. Oke, jadi untuk ukurannya ada 3 ya? Ada yang kecil, sedang dan besar. Oh, kalau untuk yang sedang ukurannya 5? Dari 53, 54. Ya, tuh kalau dari yang kecil tuh dari 51 ada 52, kalau yang gede itu 55, 56, 57. Oke. Kalau untuk skateboard sendiri ini kan pasti banyak banget ya jenisnya ya, terus juga kan ada model-modelnya. Nah, untuk harga tentunya kan bervariasi ya, ada yang mahal, ada yang murah. Nah, itu yang bikin harganya berbeda tuh apa? Mungkin dari artnya atau apa jenis bahannya yang bikin dia mahal? Silakan Mas Deli. Bahannya sih. Bahannya? Iya, kalau yang lebih mahal itu biasanya papan yang dari luar. Kayak pro model kita bilangnya, papan pro model itu sekitaran harga sekarang berapa? 1 juta. 1 jutaan. 1 juta itu yang paling mahal ya untuk range-nya ya? Itu papannya aja. Papan ininya aja. Oh, belum termasuk ini sama Decknya aja, decknya 1 juta. Jadi kalau kita beli skateboard baru, itu cuman papannya doang, belum termasuk yang lain-lain. Jadi kita merangkai sendiri gitu. Oh, kirain selama ini kalau beli skateboard itu udah satu set sama rodanya, tinggal kita aja kalau mau kalau misalnya mau beli satu set ada. Satu set ada, cuman lebih enaknya beli salah satu biar kita bisa dimodifikasi sendiri lah ya. Benar. Kalau untuk artnya sendiri Mas itu emang sudah ada atau melukis sendiri nih? Ada, langsung dari sana udah digambar. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Anca nih, kan udah lama nih ya di dunia skateboard ini. Kalau sekali lewat itu bisa nggak sih ngelihat, aduh itu skatenya mahal tuh, atau harus dipegang juga tuh? Karena kan biasanya kalau hobi itu kan cowok-cowok tuh bisa tahu tuh kan, oh itu tuh mahal tuh biasanya tuh. Itu gimana? Bisa nggak sih Mas? Bisa lihatnya? lah, tahu lah. Kan karena udah lama juga main skate kan. Jadi lihat dikit udah tahu kalau itu udah tahu. Ya brandnya kayak Becker, udah tahu Becker tuh pasti. Dari segi concave, bentuk tuh pasti udah beda. Deck lokal sama deck luar tuh beda pasti. Oh, oke. Kalau yang ini di depan kita ini? Ini deck lokal, ini dari lokal. Bali, namanya Motion. Oh, Motion. Ini Motion dari Bali. Ini pro model nih, punya Mario Palandeng. Oke, berarti memang dia ada ininya sendiri ya, tiap tahun pastinya ada model-model baru lagi ya? Tahun, ya. Si skate shop pasti ngeluarin setiap tahun. Oke, berarti tiap tahun harus ganti-ganti terus nih? Tergantung, nggak tiap tahun. 1 minggu pun bisa ganti kalau patah. Oh iya sih. Kalau lagi main satu minggu patah. Ada yang baru beli main patah, beli lagi. Ya harus beli kalau patah. Benar sih. Berarti suka-suka aja ya. Mungkin juga ada yang suka mengoleksi, jadi mereka bisa punya 5 atau bahkan lebih ya. Karena kan pengen ganti-ganti gitu kan ya. Oke. Ya, Mas Aziz sendiri kan sudah lama nih ya berkecimpung di dunia skateboard. Nah, untuk bagi Mas Aziz sendiri itu etika skateboarding di tempat umum itu bagaimana? Agar kita itu bisa menjaga tetap tidak mengganggu masyarakat, terus juga masyarakat tetap menerima nih, oh ya nggak apa-apa nih main di sini gitu. Itu gimana tuh yang seharusnya? Pertama sih minta izin. Izin terlebih dahulu. Misal kita kalau saya pribadi suka main di spot, kalau kami nyebutnya tuh spot, suka main di spot di jalanan. Misalnya kayak ada gedung nih, di gedung itu ada kayak rel atau ada box. Kami mau main di situ, tapi ada penjaga, ada petugas keamanannya ya. Kami pertama izin dulu.
izin mau main di sini, mau bikin video atau apa itu kan. Kalau tidak boleh, ya udah kami cabut cari tempat lain, jangan memaksakan. Iya, jangan udah izin nggak diizinin tetap main ya percuma ya. Misal kayak udah jauh-jauh, misal kayak ke Prabu Mulya atau ke Indralaya misalkan, udah jauh-jauh nggak boleh. Kan udah buang tenaga jauh-jauh, mau nggak mau ya tetap harus dihajar, kadang juga gitu. Ada juga yang begitu ya, jadi tergantung emang ego masing-masing ya. Balik tadi. Betul, benar sekali. Tapi pertama kita izin dulu. Benar, jadi memang harus masyarakat juga senang nih, kita juga mainnya legowo ya, nggak takut-takut ya kan ya. Ya baik pemirsa, nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi, namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ya
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Tadi kita sudah membahas soal etikanya dalam bermain skateboard, terus juga tips and triknya ya. Nah, kali ini kita akan mencoba langsung nih, karena kan tadi udah tanya-tanya, nggak afdol rasanya kalau nggak langsung coba. Nah, Mas bisa nggak nih ajarin saya gimana? Saya penasaran, saya tadi ngelihatnya sebelum mulai, tadi saya ngelihat Mas, aduh kayak enak banget ya mainnya ya. Kayak main papan seluncur gitu. Bisa nggak nih ajarin saya? Bisa ya? Kita coba langsung ya. Oh pemirsa, kita langsung coba. Kira-kira kita langsung ke sana aja tuh. Oke. Nah, ini kalau teknik dasar pertama kali mau belajar skateboard itu gimana? Teknik dasarnya pertama tuh niat. Nah, niat. Oke, yang niat. Dan yang pertama kali nggak boleh takut tadi ya? Harus percaya. Harus percaya diri. Terus yang kedua apa tuh? Yang kedua sih belajar berdiri di atas Berdiri. skateboard. Gini nih. Biar balance. Balance belajar. Oh, berdirinya ngadep keseimbangan. Berdirinya ngadep ke sana dulu. Iya, ngadep ke sana. Nyari posisi yang nyaman. Oke. Kalau udah nyaman, diri belajar balance. Ntar baru belajar push. Kalau untuk berdiri sendiri itu ada aturannya nggak, misalnya selebar bahu atau senyamannya aja? Atau memang sudah ada? Ada sih ya. Gimana tuh? Di situ. Kalau yang nyaman sih, kalau aku yang kanan, kaki kanan di depan. Namanya goofy, stance-nya goofy. Nah gini, satunya kaki depan itu di bolt ini, di depan. Oke. Yang belakang di bolt belakang, gini nih. Oh berarti kita menapakkan kakinya itu di bagian bautnya itu ya? Bagian baut. Bagian tengah. Oke. Terus kalau kita udah coba balance, nanti baru belajar push. Belajar push. Oke. Berarti ini belajar balance-nya dulu ya. Ngadepnya ke sana ya. Ngadep ke sana. Boleh dipegangin? Iya. Kalau udah Mas ya, pemirsa ini saya takut. Pemirsa sebenarnya cuma penasaran ya. Penasaran yang lebih besar. Tahu ya? Oke. Kita pegang. Nah, itu udah balance. Oke. Kalau udah segini, sebenarnya lebih takutnya itu bukan ke depan, takutnya malah ke belakang ya. Oke, kita coba lagi. Nah, mumpung lagi coba nih, kalau untuk sepatunya sendiri ada nggak aturannya? Harus sepatu yang flat atau pakai sendal atau tanpa sepatu pun juga bisa? Harus sepatu yang untuk khusus skateboard sih kayak gini. Oh, memang ada sepatu. Oke. Skateboard, mana-mana kayak gini. Oke. Sneakers biasanya. Emang ada khususnya ya? Ada khusus. Karena emang ini berasa banget nih kalau kita pakai sepatu yang yang datar, dia kita jadinya nggak balance juga ya. Oke, kita coba lagi. Iya, kurang nyaman. Boleh. Oke, tolong ya Mas, ya saya takut banget nih pemirsa. Oke, jadi kalau kita udah balance seperti ini. Oke. Nah, udah cari sembang. Nah, udah balance sih. Oke, udah balance. Kalau udah balance, belajar push. Push. Rada susah tapi push tuh. Kalau push lebih susah lagi ya? Lebih susah. Gimana tuh? Bisa nggak dipraktekin? Bisa. Ngeliat dulu. Nih, kakinya di depan, di dekat bolt tadi, di dekat baut. Pas mau jalan ini yang bantu push. Kalau kaki kanan yang di depan itu namanya tadi apa? Goofy. Kalau yang kiri depan reguler. Tapi aturan pertama kalinya itu kanan apa kiri yang di depan? Bebas senyamannya aja ya, senyamannya aja ya? Iya, senyamannya. Beda-beda setiap orang memang. Oke, kita pertama taruh di kaki kanan. Iya, kaki kanan di depan di bolt itu. Terus yang ini buat push, buat goes. Oke, kita begini. Tuh ya gitu kan. Yang belakang buat goes gini. Gitu. Oke. Kita coba lah ya. Kayaknya penasaran banget nih kalau misalnya nggak dicoba. Kalau misalnya kita bisa main sepatu roda itu langsung bisa nggak sih? Atau beda tetap beda sih, tekniknya? tapi keseimbangannya sama. Oh, keseimbangannya pasti sama ya. Tapi caranya beda. Dulu kecil jago sih Mas, cuman karena nggak pernah dicoba lagi, jadi lupa tekniknya ya. Ini gimana nih? Kita berarti lebih numpuknya di kaki kanan. Di kanan ya. Untuk kaki kanan sendiri dia harus lurus atau sedikit lurus pas mau goes lu gitu. Pas. Oh gitu. Agak sedikit miring seperti ini ya? Nah, iya benar. Oke, kalau udah kayak gini. Kalau udah nyaman, cari posisi nyaman. Kalau udah nyaman, yang kaki satunya nge-push. Dorong. Ntar dipegangin. Oke, pelan-pelan. Iya, benar. Benar nggak? Benar gitu sih. Oke, kita coba ya. Kita coba ya. Ntar kalau mau jatuh pegangin kayak gini. Gimana? Bisa diperhatiin? Nah, gitu. Oh, oke.
Gimana ya? Pelan-pelan aja. Penasaran banget nih, tapi Emang rada-rada Kita susah coba. gampang sih kalau buat push. Nah, yang oke, kaki belakang kayak belum langsung kaki naik. belakang langsung naik ya. Iya. Oke, kita Pelan-pelan coba tapi lagi, kita hati-hati. coba lagi. Langsung flip. Ini nggak ada aturannya ya, bagian depan belakang sama Ada aja sih, ya? ada. Oh ada. Ya ada. Oh jadi Yang- kalau untuk bagian depan tuh yang depan tuh ciri-cirinya itu. gimana? Yang depan tuh lebih lengkung yang ini, namanya nose. Oh untuk bagian depan namanya nose. Nose. Kalau yang belakang namanya tail, Tail. rada kecil. Oh begitu. Rada datar Oh ya kalau dia yang nggak terlalu tinggi ya. Iya, kalau Itu yang nose ada alasannya nggak kenapa yang bagian depan itu lebih tinggi? Atau biar kalau misalnya kita mau ngerem Trik sih ya buat trik. Buat mungkin. trik. Buat pop ini kan lebih enak kalau misalnya dia pendek ini. Tuh buat ngetrik. Oh kalau untuk triknya itu di belakang? Ya di belakang ditekan Oh berarti yang ini. kayak main skuter ya? Kalau Nah, skuter kan dia kalau- harus di belakang juga kan ngeremnya? Skateboard sama kan. Di pop gitu buat ngetrik. Oke, kita coba lagi. Bagian Boleh. depan yang itu, Bagian depan yang ini. Oke, yang ini. Ini udah ada tanda itu. Oke, kita coba Oke. lagi. Nah ini Push, langsung naik. Ini ya. ya. Oke. Lumayan. Lumayan bisa Lumayan, walaupun lumayan. kakinya nggak sempet naik ke atas ya. Udah lumayan. Oke. Untuk satu hari pemula lumayan sih. Oh iya. Ya lumayan. Berarti kalau dilanjutin lagi belajarnya bisa nih Bisa. gabung di ini Komunitas. komunitas. Bisa dong. Tapi untuk cewek sendiri ada nggak sih mas? Banyak. Banyak banget ya. Banyak cewek. juga peminatnya. Oh. Oke, kirain kebanyakan cowok aja ya mas. Enggak lah, Rupanya ada cewek cewek juga ya. Iya. Coba deh mas, saya mau lihat nih masnya main. Main. Boleh. Iya penasaran nih. Soalnya kalau ngeliatnya kayak enak banget, ternyata kalau udah belajar susah banget ya. Boleh. Oke, kita lihat nih pemirsa ya. Oh. Itu kickflip itu nama triknya. Oke. Itu apa tuh namanya yang loncat-loncat gitu tuh apa tuh Itu namanya? tadi yang muter itu namanya kickflip triknya. Kickflip. Kickflip. Oh, kickflip. Jadi tendang, puter. Oke. Kickflip. Nah, Oke. gitu kan. Lihatnya enak banget ya. Ya lihat emang enak pas nyoba susah gitu. Berapa lama tuh mas belajarnya sampai bisa kickflip gitu? Kalau aku dulu 1 minggu. Oh 1 minggu langsung bisa ya? 1 minggu udah bisa kickflip. Tapi emang kita harus penasaran ya kuncinya ya. Kalau penasaran tuh kayak semakin kita nggak bisa, semakin pengen kita coba Iya, ya. pengen penasaran. Oke deh, coba deh mas perhatiin aja. Saya mau melihat Mas Deli nih. Mas Deli mau nyoba. Mas Deli coba deh. Oli, coba oli. Oli aja ya dasar ya. Oli dasar. Oh kalau itu Itu kita dasar itu. loncat tapi itunya nggak flip ya? Ya. Untuk lompat Skatenya itu nggak trik dasar buat yang lain-lain. Oke. Belajar Kalian itu harus belajar dulu baru oli. Ya. belajar trik yang lain. Sebelum belajar trik lain harus bisa oli dulu. Harus bisa oli kayak itu dulu. Oli itu kayak gini, oli itu posisi kaki depan. Aku kan mainnya goofy. Posisi kaki depan itu di bawah baut, ini. Di sini. Kaki belakang di sini. Kaki belakang nah gini. Tapi pas pertama kali kita mau jalan sama kayak tadi ya? Ya sama. Jadi pas kita pindah kakinya itu pas kapan? Pas pindah kaki, kalau udah biasa sih, kan itulah basicnya tadi itu berdiri dulu di atas papan. Kalau udah balance, pas pindah posisi itu tinggal pindah aja gini. Nah. Oh langsung gini. geser-geser Iya, aja geser-geser ya? Kalau udah biasa udah gampang geser-geser. Kalau udah bisa di atas papan, tinggal belajar oli. Nanti semakin lama ya tinggal belajar trik-trik lain. Oke. Kayak gini, Saya oli. mau lihat dong mas, coba deh. Ini kan udah ada obstacle-nya, coba deh. Ini TikTok Gimana nih. tuh kalau misalnya udah naik ke obstacle-nya? Yuk. Naik ke atas obstacle. Ngetrik di sini. Dari situ. Ngetrik dah. Oke. Sampai tidak pakai jalan. Sebelum main di atas alat ini, kita harus bisa oli dulu. Oli itu kayak gini. Yang tadi aku bilang. Oli posisi kaki di sini, kaki belakang di sini. Tepat di sini. Coba deh, itu gimana tuh? Coba. Jadi kita pertama ini. Di sini, di bawah. Oh di bawah ini. Bawah baut. Setengah kakinya berarti ya? Ya, setengah kaki. Terus kaki belakangnya di belakang sini. Tolong ya. Ini kita di sini. Ya. Oke. Terus posisi lompatnya setengah jongkok. Terus yang belakang diinjak sambil lompat, yang depannya digeser. Oh, Kakinya ini. ditendang. Ya. Nanti Terus yang baru kaki depan itu. ditendang. Yang belakang dari setengah jongkok, yang belakang diinjak. Bentar, yang belakang diinjak, yang depan digeser. Gitu. Nah, gitu. Sambil lompat. Praktekin, Jis. Praktekin. Coba deh praktekin.
Gitu kan? Jadi emang walaupun kita udah loncat, balance-nya tetap ya? Iya. Kalau yang dibilang kadang, aduh gagal. Nah gagal itu seperti itu ya? Jadi kita loncat tapi kita nggak balik ke step awal lagi? Iya, itu gagal. Oke, coba deh Mas Anja gimana tuh? Kalau yang flip, kalau tadi kan itu yang Oli ya, kalau yang flip itu gimana? Kalau flip itu sama kayak oli, tapi cara nendangnya itu keluar. Kalau oli lurus, kalau kickflip keluar ke kanan. Kanan. Tas. Oh, nendang keluar itu kaki kanan. Depan. Uh-huh. Keluar sini. Ini ada bekat sepatu kan? Iya. Keluar sini. Biar dia papannya muter. Oke. Jadi pas kakinya harus ngepop, keluar. Yang ini gesek ke sini. Terus jadi muter. Jadi kickflip. Oke. Oh, begitu. Gampang kalau bisa. Gampang kalau bisa. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, jalan aja alhamdulillah ya. Coba deh Mas ulang lagi. Boleh. Jadi Mas Aziz praktekin yang oli, Mas Anja praktekin yang flip. Flip, boleh. Coba Aziz kick, oli Aziz. Barengan ya? Barengan bisa ya? Barengan bisa nggak? Barengan bisa ya? Bisa. Ya. Yuk. Oke. Wow, keren. Lumayan. Bok yuk. Tapi kalau yang pertama kali sebelum flip tentunya kita belajar oli dulu ya. Belajar berdiri di atas papan dulu. Basic triknya oli. Oke, nanti kalau udah bisa lancar jalannya baru kita belajar oli, flip, dan tentunya masih banyak lagi ya banyak oli dan flip ya. Banget trik skateboard. Banyak sekali. Oke, ya pemirsa nanti kita akan melihat ya bagaimana cara bermain skateboard. Tentunya sudah ada obstacle di sini, namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi di line telepon 0711-311-454 atau WA ke nomor 0823-1198-1790. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana teknik dasar belajar skateboard ya, mulai dari how to balance, terus juga ada yang namanya ollie, terus juga ada yang namanya flip. Nah, selain itu, ternyata banyak lagi challenge-nya. Bahkan seperti yang di belakang saya ini sudah ada namanya obstacle ya. Mungkin pemirsa di rumah tuh bingung obstacle tuh apa. Kalau menurut masyarakat awam tuh kayak
challenge-nya dalam bermain skateboard ya. Jadi kan kita mainnya nggak cuma seluncur-seluncur gitu aja, pasti kan ada gaya-gaya yang lain. Nah, di belakang ini sudah ada obstacle, jadi teman-teman di sini nanti bakal praktek gimana sih cara bermain skateboard saat menggunakan obstacle, saat ada obstacle-nya. Nah, kalau untuk obstacle-nya sendiri, ini kan di sini ada 2 jenis ya. Ada nama-namanya nggak? Ada. Nah, kalau yang di sini apa nih Mas Anca namanya? Banks atau jumper. Banks atau jumper. Ya, kalau yang ini box. Kalau banks ini biasanya cara mainnya gimana? Naik ke atas? Naik, terus nge-trick. Bisa juga over ke sana. Oh, jadi, bisa juga ya? Terbang situ. Oh, jadi mau gitu ya? Buat jadi challenge-nya tentu pas kita ke sana, itu kan boardnya kan jatuh. Nah, itu gimana cara kita biar boardnya tetap dalam posisi itu dan juga posisi kita tetap itu ya? Tetap berdiri ada di tekniknya sih, emang ada tekniknya. Oh, ada tekniknya. Kalau yang di belakang kita ini namanya apa? Box ini namanya. Ini box. Box ini cara mainnya gimana? Cara mainnya beda lagi sama kayak tadi, tapi basicnya tetap ollie. Oh, basicnya tetap ollie ya? Sama basicnya tetap ollie. Kalau untuk panjang box sendiri ada ininya nggak? Nggak ada ketentuan sih kalau buat panjang ya. Senyamannya kalau untuk buat obstacle kayak ini. Oke deh. Boleh mungkin langsung dipraktekin ya, kalau bisa di rumah juga penasaran gimana sih caranya. Boleh. Gimana nih? Aku wax. Oh, ternyata kalau kita bermain skateboard itu kan nggak harus ini ya, nggak harus di box seperti ini. Mungkin misalnya ada kursi panjang juga bisa ya? Bisa. Tapi pinggirannya harus dikasih lilin kuncinya biar licin. Wax, namanya wax. Oke, pemirsa, jadi ini dikasih wax dulu ya? Ya, boleh apa aja ya? Boleh apa aja. Nggak khusus kan, boleh sabun atau lilin gitu ya? Kalau nggak ada wax khusus skateboard sih. Ini dadakan, jadi tadi mau bawa, lupa bawa waxnya. Nggak apa-apa, kalau kata orang itu banyak jalan menuju Roma. Ya, benar. Nggak ada itu, pakai sabun pun bisa ya? Bisa. Oh, jadi dites dulu. Biar licin. Kalau misalnya kita mendadak nih mau main tapi nggak ada waxnya gimana? Tetap bisa atau rada sulit juga? Sulit, nggak bisa jalan, nggak mungkin bisa jalan pasti. Oh, nggak mungkin bisa jalan ya? Nggak bisa ngegrip. Nggak mungkin bisa ngegrip. Jadi harus ada wax. Itu biar rodanya ya? Atau bukan, lebih ke, di bagian tengahnya ya? Truknya ini buat ngegrip ke boxnya. Kalau nggak ada, riskan rusak juga ya? Pasti rusak. Tapi kalau untuk teksturnya dia harus yang rata? Yang rata, yang jelas rata. Kalau tingginya nggak ada aturan ya? Nggak ada aturan kalau tinggi. Setinggi apapun kalau bisa nggak masalah ya? Iya, kalau si ridernya bisa nggak masalah. Oke deh. Kalau alatnya lebih tinggi, itulah gunanya banks. Oh, oke, jadi dari banks ke sini. Lebih tinggi pakai banks itu buat tumpuan lompatnya. Buat lompat biar lebih tinggi baru nyobain. Kalau ada yang lebih tinggi dari ini, misal segini nih misalnya, kan nggak nyampe tuh kalau lompat. Benar. Jadi pakai banks bantuannya. Oh, pakai banks bantuannya. Oke deh, coba deh, Mas Aziz, saya mau lihat nih. Gimana nih cara kalau misalnya obstacle-nya begini nih? Ya. Gimana nih caranya? Situ bedis, dari situ. Oke, berarti kita dari situ dulu ya? Yuk. Ini nama triknya backside no slide. Backside no slide? Backside no slide. Oke. Sorry. Oke, kita ulang lagi, nggak apa-apa? Sampai dapat ya, Jis? Sampai dapat. Sampai landing. Oke. Coba deh Mas Anca, gimana tuh? Ini nama triknya 50-50 atau 50-50. Oh, ini beda lagi? Beda lagi. Oh, beda lagi. Ini trik grind namanya. Kalau tadi dia cuma di bagian ujung boardnya doang ya? Kalau ini gimana? Ini ngegrind. Jadi yang si truk ini tadi, dari sini, naik ke sini. Oh, jadi kita berdiri di situ ya? Kita berdiri di atas box. Waduh, coba deh. Papannya ditaruh, Jis. Wow. 50-50. Itu 50-50. Ya, kenapa namanya 50-50? Karena 50 di atas, 50 di bawah gitu. Iya, kalau gini ada lagi namanya 5-0. 5-0 beda lagi. Coba deh, 5-0 gimana tuh? Saya Mas Grind. 50-50, 5-0. Banyak juga ya? Ada sekitar berapa tuh? Banyak banget. Oke. Tapi kalau misalnya menurut Mas Aziz sendiri, yang paling sulit itu gaya apa tuh? Kalau untuk obstacle apa trik flat? Obstacle?
Kalau untuk di sini nose blunt sih. Nose blunt. Nose blunt tuh kayak gini. Dari bawah, posisi papan gini. Oke, nanti kita coba ya, boleh ya? Boleh. Belum bisa ya? Belum bisa. Mas Anca mungkin? Bisanya nose grind. Oh, nose grind. Nose grind tuh kayak gini. Nose grind itu sulit juga ya? Sulit. Nose grind tuh tadi kan baik kayak gini. Nah, nose grind yang kayak gini. Oh, di depannya. Di depan. Yang bagian bisa ini dipraktekin ya? Bisa, insya Allah. Oke, insya Allah. Nggak apa-apa, kita coba. Namanya nyoba. Harusnya bisa sih. Iya, ini namanya tadi? Nose grind. Nose grind, oke. Nose grind jadi yang bagian depan yang lebih bertumpu ya? Iya. Oke. Wow. Keren. Nose grind. Smith. Coba. Oh, Smith ada lagi. Smith itu gimana? Nanti kita langsung dipraktekin. Smith itu kayak gini, Kak. Yang truk belakangnya yang nge-grind. Jadi posisinya kayak gini. Tuh. Oh, jadi dia nggak di atas semua tapi cuma di bagian belakangnya aja. Yang belakang di atas itu, yang bagian depan di bawah. Oke. Oke. Coba nanti Mas Smith. Mereka sudah. Jadi memang untuk bermain ini benar sih perlu keberanian yang pertama ya, karena memang challenge-nya sendiri itu perlu keberanian. Iya benar. Pertama kali menjaga balance itu udah harus berani, terus juga di saat ada challenge-nya itu harus lebih berani lagi ya. Oke. Oke. Dan pemirsa ini memang kalau misalnya pemirsa berminat bisa langsung nih belajar sama Kak Anca ataupun Kak Deli ya. Karena memang belajar ini tuh nggak bisa instan ya. Harus waktu lama ya. Dan juga sabar itu bener banget. Sabar. Ya. Proses. Oke. Nah kalau untuk Mas saya sendiri nih bermain skateboard, ada nih nggak tips and triknya untuk pemirsa di rumah? Dan juga gimana nih mungkin pemirsa di rumah ada yang mau gabung nih? Pertama, tips and trik dari saya kalau mau main skateboard itu, pertama sih niat. Kalau udah ada niat, beli papan, kumpul sama kita bareng-bareng main sama-sama. Bisa hubungin Mas Aziz ya kalau misalnya mau gabung ya? Bisa, ada di Instagram kontak saya. Oke, jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung ya bisa langsung hubungi Mas Aziz dan juga bergabung bersama komunitas skateboard. Dan pemirsa tidak terasa kita sudah berbincang mengenai skateboard hari ini dan jangan lupa terus saksikan Bincang Lifestyle tentunya hanya di TVRI Sumatera Selatan. Akhir kata saya Yonus Mir pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.